Bebas. Ada kan? Nah, guys, ini jadi ada ahlinya nih. Sambil makan nih Raka liatin ya, ada ahlinya Camus ya. Terkait apa tadi? SE nomor surat keputusan Kepala LKPP 122 tahun 2022. Nah, itu tentang penyelenggaraan katalog elektronik. Ya, itu tadi apa Camus nih narasumber terkenal di seluruh alam dunia, bahkan alam gaib pun katanya udah siap-siap katanya. Alam kayak Bobotoh guys, kayak Bobotoh. Bobotoh kan salam dunia kan. Nah, itu juga Camus ini. Tapi bukan Bobotoh Camus ya? Iya, bukan. Camus itu dari bonek sama Bobotoh friend. Nah, respect lah. Sekarang friend gitu. Jadi S122 tuh ada isu apa gitu, ada isu apa? Saya sambil makan ya. Nyantai ya. Kita sambil santai. Nah, berdasarkan kita ludrukan keliling Kang Herdi, itu ternyata masih banyak PPK, teman-teman PP ya di daerah-daerah itu yang mohon maaf ya, belum terkait terbitnya surat keputusan Kepala LKPP 122 tahun 2022. Kalau udah lama itu, makanya udah setahun lebih. Yang belum ngehnya manggahnya di mana? Dulu kan katalog itu untuk tayang suatu produk tayang itu 9 tahap. Oh, dikurasi dulu, ada kurasi dulu. Ada verifikasi, baik itu kualifikasi penyedia, sampai harga pun sudah dinego oleh pengelola katalog, sudah kontrak payu. Ya. Kalau di nasional sama Pokja LKPP, sektoral sama Pokja kementerian, di lokal sama Pokja di daerah. Ada kurasinya, ada pemilihan penyedia dinego sampai siap tayang dan bisa langsung eksekusi. Tinggal beli. Nah, kalau sekarang. Nah, sekarang bahwa sejak terbitnya surat Kepala LKPP 122 itu, suatu produk untuk tayang hanya 2 tahap. Hanya 2 tahap. Jadi konsekuensinya jadi 2 tahap itu kan pemerintah atau pengelola katalog hanya menyiapkan etalasenya, terus penyedia yang ngedaftar yang produk. Nah, berarti pertanyaannya pirtinyi ini, nah itu apa maksudnya? Apa yang harus dilakukan sebetulnya oleh PPK mensikapi hal tersebut itu kan ya? Maka seorang PPK dan BP sebelum bertransaksi di katalog, maka harus verifikasi penyediaannya atau barangnya nih? Penyediaannya juga. Jadi yang pertama kan ternyata harus pengumpulan referensi harga dulu. Oh, referensi harga dulu. Ya. Harga produknya, harga barangnya. Jadi cari referensi harga itu baik di katalog maupun di luar katalog. Dan itu memilih harga yang terbaik. Harga pasar terbaik bukannya gitu ya. Bukan masalah murah mahal. Bukan mahal, tapi harga terbaik. Siap. Sebagai dasar untuk melakukan negosiasi. Sebagai dasar negosiasi. Berarti wajib negosiasi. Wajib. Dulu juga wajib sebetulnya mah. Dulu juga ada. Kan yang bisa dinego kalau dulu hanya ongkirnya. Karena harganya itu sudah harga termurah itu. Berarti substansi nego sekarang apa tuh? Bedanya nego dulu dengan nego sekarang apa bedanya? Nah, kalau yang dulu yang bisa dinego hanya ongkirnya saja. Karena harga produknya itu sudah di kontrak payung dengan pengelola katalog. Nah sekarang karena di surat keputusan Kepala LKPP 122 bunyinya harga yang tayang di katalog elektronik adalah harga satuan tertinggi. Berarti pertama dari produknya harus dicek harganya yang paling utama ya. Selain speknya ya. Terus penyedia PPK dan BP. Iya, sambil makan. Itu sana makan. Apa-apa bebas ya. Nah, dulu juga penyedia itu sudah diverifikasi oleh pengelola katalog. Sekarang enggak ya? Iya, walaupun sudah walaupun udah sikap nggak apa-apa. Kan di katalog belum. Nah, maka PPK itu atau PP harus melakukan verifikasi penyediaannya dulu. Termasuk sampai datangin itu. Apa maksudnya? Ya enggak harus datangin. Contoh kualifikasi usahanya. Contoh nih, suatu ketika ada nilai proyek HPS, ya bukan HPS ya kalau di katalog karena tidak diperlukan HPS. Nilainya hanya 1 miliar. Karena ketidaktahuan PPK yang dibeli produknya, penyediaannya itu kualifikasinya menengah.
menengah. Padahal 1 miliar itu harusnya kecil. Masih kecil ya, karena sampai 15 miliar. Karena sampai 15 miliar itu kecil. Nah, kecuali kalau memang tidak ada yang secara teknis tidak dapat dilakukan oleh pengusaha kecil, baru non kecil. Ini mah masih banyak kan ya usaha kecil. Dia langsung gitu. Artinya spesifikasi teknis apa katanya pelaku usaha atau penyedia? Daftar tayangan produk. Bahkan mohon maaf, ini yang terpenting saat ini. Karena ada kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Terus terakhir kemarin ada surat edaran Kepala LKPP nomor 8. Nomor 8 tahun 2023. 2023. Oke, kemarin ya. Untuk pengadaan barang di katalog elektronik yang harus dilakukan pertama oleh PPK, melakukan cek dulu di website Kemenperin. Apakah nilai TKDN itu sudah sesuai? Sudah sesuai belum? Nah, berarti ada verifikasi juga itu kan ya. Banyak kejadian, Kang Eldi. Ada ini dia ingin dapat poin. Terima kerja terus. Sebentar enak makanannya. Oh, boleh. Nulis kita. Oh ya. Perlu diverifikasi dulu. Verifikasi dulu ya. Ini namanya investasi dong. Investasi. Sebentar ya, ini dulu lagi nge-vlog dulu. Lagi vlog dulu ya. Nggak apa-apa, masuk vlog ya. Iya, masuk vlog ya, nggak apa-apa ya. Namanya siapa? Namanya Mbak Ratna. Ya? Ratna ya. Oh ya, nah Ratna nih di Mercure nih, kasih dukungan doanya minimal ya. Bentar ya Ratna ya. Contoh nih Kang Elvi, ada suatu produk, nilai TKD-nya tinggi banget. Tinggi tuh berapa tuh di atas 40? Lu di atas jangankan 40, 99,99%. Oke. Contoh nih kita pernah cek ya, itu lemari arsip dari plat baja kan, lemari arsip. Nilai TKDN di sana 99,99%. Maka itu PPK atau PP harus klik dulu, dicek dulu. Itu langsung ngelik ke web Kemenperin. Tayang di katalog 9,9, tapi harus diklik dulu verifikasi. Klik dulu nilai TKDN itu sudah langsung terkoneksi dengan web Kemenperin. Apakah betul nilai TKDN itu milik produk itu? Nah, yang banyak terjadi ternyata ini contoh ya, suatu produk alat perkantoran begitu nilai TKDN itu minyak. Oh, berarti beda produknya. Ini nih yang TKDN, harus TKDN ini nih. Harus TKDN nih. TKDN nih, harus TKDN nih. TKDN. Jadi apa tadi? Ada yang di katalog gitu, yang nilainya besar TKDN-nya, pas diverifikasi ke itu ya. Itu memang harus kita dicek lagi ke web Kemenperin. Jadi sudah terintegrasi ya, dari situ langsung ke TKDN dan Kemenperin dan sudah di. Pembelilah yang harus. Pembeli yang smart, PPK dan PP berarti ya harus smart. Harus diverifikasi semua lah. Kualifikasi penyediaannya, speknya, nilai TKDN. Banyak pemalsuan ya. Laptop 9 minyak. Laptop A, TKD-nya laptop B. Di sini saya nggak tahu ya, apakah si penjual ya, penyedia itu yang dia memang nakal atau memang dia tidak paham. Artinya kan berarti kalau nakal harus ada punishment-nya seperti apa. Ya. Kalau misalkan dia tidak paham, berarti dia harus memberikan awareness-nya bagaimana. Jadi penyedia juga harus dikasih ini dong. Ini berarti tugasnya UKPBJ juga loh Kang. Sebagai pembina kan ya. Sebagai pembina. Aduh, kena deh saya. Pembina PPK. Jadi juga pembina pelaku kasih juga dong pelatihan-pelatihan kepada penyedia ya. Penyedia kalau misalkan Anda tidak patuh misalnya atau memberikan keterangan yang palsu, nah ini apa konsekuensi? Nah itu pertanyaannya. Itu diatur itu. Nah, itu pertanyaannya itu. 29. Ya, jadi maksudnya kalau tadi temuan Tadi ada temuan dari katalog ngeling ke sana ada yang berbeda, itu apa yang sudah dilakukan itu? Dilaporkan atau gimana? Tentu pasti kalau dia tidak memberikan keterangan yang benar, konsekuensinya apa kalau di katalog, Pak? Di katalog ya di-freeze. Berarti dilaporkan cukup di katalog atau gimana? Disclaimer kan? Disclaimer. Makasih ya lo bener. Semoga amal ibadahnya terima. Ini Omra ini. Yang bawain covernya beliau. Oh siap. Sehari-hari. Iya. Terus saya bagian bawain apanya dia.
harga dirinya aja deh. Bawain materinya. Materinya boleh. Ya. Berarti dia laporkan di katalog ya? Laporkan. Ya, mekanismenya seperti apa? Tidak semua pembeli itu, tidak semua PPK, PP itu paham bagaimana mekanisme untuk melaporkan itu. Pada saat mendapatkan informasi, misalkan, oh ini kok nggak sesuai, ini harus bagaimana? Itu kan ada di. Tapi mungkin ya, tidak semua PP. Tidak semua tahu. Iya. Mungkin sebaiknya para ini ya, para PPK dan PP sebaiknya coba sih dipelajari kembali. Surat keputusan Kepala LKPP 122 tahun 2022 itu apa saja isinya, apa yang harus dilakukan pada saat bertransaksi di katalog. 122 ya, itu yang harus dilakukan. Ya udah, itu jadi kesimpulan akhir lah ya. Pokoknya tolong baca lagi. Terus sebelum melakukan transaksi apa sih? Oh ternyata harus mengumpulkan referensi harga dulu ternyata. Oke guys. Ya mungkin cukup ya. Itu ya. Berarti itu kesimpulannya ya. Dari Cak Mus, dari Bayin dan Pak Raymond yang ganteng. Kang Raymond. Jadi kesimpulan akhirnya adalah referensi harga untuk yang bukan fixed price. Iya. Ulang. Fixed price sudah nggak bisa dinego lagi. Contoh pembelian Pertalite. Pertalite kan 10.000 itu fixed price. Oh, yang fixed price. Makanya nggak bisa dinego. Gitu, selama masih ada yang wajib nego itu yang bukan fixed price. Terus ini juga kita juga selain nilai TKDN, kita perlu perhatikan juga bahwa TKDN kan sebenarnya merefernya kan ke produk ya Pak ya. Produk. Kalau produk itu kayak tadi Pertamina. Apakah Pertamina ini Pertalite bisa beda-beda loh TKDN. Tergantung diproduksi Pertamina mana, kilang mana. Sama Cilacap itu beda. Ya itu ya Pak. Jadi sama-sama Pertama beda ternyata ya. Sama juga mungkin sekarang kalau ada yang sudah belanja e-katalog untuk yang konstruksi, nah kita harus cek gitu Pak. Ini barang-barang di mana nih posisi. Jangan sampai di Aceh belinya di paket TKDN-nya yang Surabaya ya. Itu kan secara teknis nggak mungkin bisa dilaksanakan. Jadi kita harus cek. Oke guys, kayaknya makin memusingkan ya, semakin detail. Tapi yang paling penting tadi pesannya, maksudnya baca lagi, teliti lagi, Perlem nomor 122 tahun 2022. Kepala LKPP nomor 122, SK ya, 2022. SK atau apa? SK nomor 122 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan katalog elektronik. Nah, serta satu lagi yang tadi yang terkait 2023 edaran LKPP Kepala LKPP nomor 8 tahun 2023 tentang penggunaan ini peningkatan penggunaan. Jadi bagaimana kita memilih ya urutan-urutannya, mana dulu sih yang harus kita pilih. Oke guys, untuk detailnya di deskripsi ada Cak Mus kontaknya, ada Mbak Indri kontaknya, silahkan. Lebih detailnya silakan ya, lihat di bawah silahkan ya. Ini yang poin pentingnya saja. Oke, demikian terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Cak Mus, terima kasih Mbak Indri, terima kasih Om Rey, terima kasih. Terima kasih Pak Katri. Terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya. Semangat guys. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pengadaan. Terima kasih.